Pernahkah kamu terbangun dari mimpi yang terasa begitu nyata, seolah-olah seorang sedang mengarahkan jalan cerita di dalam kepalamu? Bagaimana jika mimpi itu bukan milikmu? Bagaimana jika seseorang sedang bereksperimen dalam gelap, mengendalikan isi kepalamu saat kau tak sadarkan diri? Selamat datang di Proyek Sadar. Hari ini kita akan membahas tentang teori konspirasi soal mengendalikan mimpi. Selamat sehat untuk kita semua di sini. Channel ini dibuat untuk kalian yang ingin mengetahui teori konspirasi pada sesuatu hal yang sering berkeliaran di otak kalian. Gua Dav, let's the story. Mimpi yang bukan mimpi. Tahun 2016, seorang peneliti dari Swedia bernama Dr. Erik Lindholm melaporkan sebuah fenomena aneh yang dialami banyak subjek tidurnya. Mereka melaporkan mimpi dengan pola serupa. Seseorang berbicara langsung kepada mereka, memberi instruksi, atau membisikkan informasi tertentu. Yang membuat laporan ini mengerikan adalah para subjek tidak pernah saling kenal, tidak pernah berinteraksi, tapi mereka bermimpi hal yang sama. Apa itu Proyek Sadar? Tahun 2019, sebuah bocoran dokumen dari sumber anonim memicu kehebohan di forum-forum konspirasi seperti 4chan dan Reddit. Dokumen itu menyebutkan nama kode, Project Sadar, atau Alteration and Dream Architecture via Radiation. Menurut dokumen tersebut, proyek ini merupakan kerjasama antara lembaga pertahanan cyber, perusahaan teknologi besar, dan lembaga kejiwaan. Tujuannya untuk menciptakan metode pengiriman sinyal gelombang mikro, khusus melalui perangkat Wi-Fi yang dapat mempengaruhi gelombang otak manusia saat berada dalam fase REM, fase tidur di mana mimpi paling intens terjadi. Bagaimana cara kerjanya? Menurut teori yang berkembang, setiap router Wi-Fi modern sudah memiliki chip dengan kemampuan frekuensi yang bisa diatur dari jarak jauh. Melalui update firmware yang tersembunyi, dikirimkan otomatis lewat internet. Chip ini dapat disetting untuk mengeluarkan sinyal tertentu pada malam hari. Sinyal ini tidak terdengar, tidak terasa, tapi menembus dinding, kepala, dan masuk langsung ke pola gelombang otak manusia. Efeknya, otak kita yang seharusnya bebas menavigasi mimpi sendiri, malah dipaksa mengikuti alur tertentu yang dikendalikan oleh algoritma. Eksperimen rahasia di kota-kota besar. Konon, kota-kota besar seperti New York, Tokyo, Jakarta, dan Berlin dijadikan laboratorium diam-diam. Sinyal Wi-Fi publik di pusat perbelanjaan, stasiun, bahkan apartemen dipakai untuk menyebar gelombang yang diklaim sebagai bagian dari pengujian kontrol mimpi. Sejumlah orang mengaku mengalami mimpi aneh selama tinggal di apartemen tertentu. Beberapa bermimpi tentang tempat yang tak pernah mereka kunjungi, simbol yang tak bisa dijelaskan, atau suara-suara asing yang memanggil nama mereka dengan aksen aneh. Ada pola-pola aneh dalam mimpi kolektif. Dalam komunitas lucid dream di internet, istilah dream invasion mulai populer. Ribuan orang mulai berbagi pengalaman bahwa mereka bermimpi tentang tempat yang sama, padahal tak pernah saling kenal. Tempat itu digambarkan sebagai lorong putih panjang, penuh pintu, dengan suara dengung halus dari langit-langit. Di balik salah satu pintu, selalu ada sosok dengan wajah kabur yang hanya berkata satu kalimat. Ini belum waktumu untuk bangun. Ketika peneliti mencoba menelusuri pola mimpi ini, mereka menemukan kemiripan mencurigakan dengan gambar yang berasal dari simulasi Neuro AI milik perusahaan teknologi besar. Teknologi di balik Proyek Sadar. Proyek Sadar diduga menggunakan prinsip dari teknologi brainwave entertainment, sebuah metode di mana gelombang otak manusia dipaksa sinkron dengan frekuensi eksternal. Jika kamu pernah mendengar tentang binaural beats, inilah versi militernya, namun jauh lebih canggih dan jauh lebih berbahaya. Dengan menggabungkan mesin learning dari pola tidur dari smartwatch dan kekuatan jaringan Wi-Fi global, Proyek Sadar mencoba menciptakan template mimpi universal.
Tujuannya untuk membuat manusia mudah dikendalikan secara bawah sadar, menciptakan sugesti, membentuk opini, bahkan menanamkan trauma yang disengaja. Kasus aneh dan kesaksian yang dibongkar. Tahun 2021, seorang teknisi jaringan bernama Nathaniel Crow dari Texas mengunggah video ke sebuah forum rahasia. Dalam video itu, dia menunjukkan skrip internal dari firmware router Wi-Fi yang berisi kode aneh bertuliskan, tak lama setelah itu, akunnya hilang, semua postingan terhapus, dan seorang mengunggah ulang video itu dengan tulisan. Namun, sebagian netizen menyimpan arsipnya. Mereka membandingkan suara di latar video tersebut dan menemukan frekuensi rendah, nyaris tak terdengar, yang memicu sakit kepala jika didengar dengan headphone. Seolah video itu sendiri mengandung fragmen dari eksperimen. Jadi, kenapa mereka melakukannya? Jika semua ini benar, maka pertanyaannya adalah mengapa? Mengapa pemerintah, perusahaan teknologi, dan ilmuwan berlomba-lomba mengontrol mimpi manusia? Jawabannya mungkin satu. Mimpi adalah wilayah terakhir kebebasan manusia. Ketika kamu tidak bisa mengontrol pikiranku saat aku bangun, maka kamu akan mencoba saat aku tidur. Saat pertahanan bawah sadar turun, saat logika terdiam, saat realitas jadi cair. Maka, mimpi adalah tempat sempurna untuk memanipulasi keyakinan. Tanda kamu sedang jadi korban. Menurut bocoran dari seseorang yang mengaku sebagai mantan ilmuwan proyek ini, berikut gejala bahwa kamu sedang atau pernah menjadi objek eksperimen proyek sadar ini. Pertama, mimpi berulang dengan tema yang sama, tapi tidak berkaitan dengan kehidupanmu. Kedua, suara dalam mimpi yang terasa asing tapi sangat jelas. Ketiga, bangun dengan rasa lelah seolah tubuhmu baru saja bekerja keras. Keempat, perasaan dejavu ekstrim setelah mimpi tertentu. Dan kelima, router Wi-Fi-mu terasa hangat bahkan setelah tidak digunakan. Jika kamu mengalami 3 dari 5 hal ini, mungkin kamu bukan hanya sedang bermimpi. Mungkin kamu sedang dikendalikan. Bukti ilmiah semua. Dalam jurnal berjudul Modulating Sleep to Remote Frequency Interference yang sempat terbit sebentar di tahun 2020 sebelum dihapus, tim peneliti independen dari Rusia melakukan eksperimen sederhana. Mereka memasang pemancar frekuensi mikro di luar ruangan asrama mahasiswa. Tanpa memberitahu subjek, mereka mengatur sinyal pada frekuensi 2,4 GHz frekuensi standar Wi-Fi. Hasilnya, lebih dari 60% peserta melaporkan perubahan mendadak dalam kualitas mimpi, termasuk mimpi berulang dan peningkatan intensitas emosi. Temuan ini disebut-sebut telah dibeli dan disensor oleh pihak tertentu. Bahkan, peneliti utama Dr. Ilyana Rostova menghilang dari media sosial dan universitasnya. Selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah semua ini? Kamu mungkin berpikir kalau benar ada konspirasi ini. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Beberapa komunitas konspirasi dan pelindung privasi menyarankan langkah-langkah berikut. Pertama, matikan Wi-Fi di malam hari. Ini adalah langkah paling dasar namun penting. Kedua, gunakan Faraday cage kecil untuk menutup router. Bisa berupa kain penahan sinyal atau wadah logam sederhana. Ketiga, gunakan pelindung kepala berbahan serat karbon atau tembaga. Meskipun terdengar konyol, banyak klaim menunjukkan efektivitasnya dalam mengurangi gangguan frekuensi. Keempat, biasakan menulis jurnal mimpi dengan melatih kesadaran mimpi. Kamu bisa memulai mengenali pola yang tidak masuk akal. Yang terakhir, latih lucid dreaming. Saat kamu sadar bahwa kamu sedang bermimpi, kamu bisa melawan kontrol itu dari dalam. Proyek sadar bukan hanya tentang mengendalikan mimpi. Ini tentang mengendalikan realitas pribadi. Tentang menyusup ke dalam satu-satunya ruang di mana manusia benar-benar bebas. Yaitu, ruang di balik kelopak mata tertutup. Seiring teknologi semakin terhubung dan hidup kita semakin tergantung pada sinyal dan jaringan, mungkin kita harus bertanya, apakah aku masih bermimpi, atau mimpi itu yang dimasukkan ke dalam kepalaku?
Malam ini, saat kamu tertidur, perhatikan baik-baik. Jika kamu mendengar suara memanggil namamu dalam mimpi, maka mungkin kamu sedang menjadi bagian dari eksperimen. Mungkin kamu sedang ada di dalam proyek sadar. Mimpi bukan tempat untuk sembunyi. Mimpi adalah tempat mereka mulai menguasaimu. Jika kamu pernah mengalami mimpi yang terasa seperti bukan milikmu, tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng sebelum kamu tertidur malam ini. Karena siapa tahu, malam ini adalah giliranmu. Gua Dav, undur diri.